Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah mau menjawab nih pertanyaan yang masuk tentang investasi nih kalau ini. Sebelum melanjutkan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Teman bertanya, dia punya uang. Ada yang menawari untuk join usaha ya. Jadi investasi di sini. Nah, di kita ini umumnya kita tuh tidak bisa membedakan mana investasi dalam arti usaha bersama dan mana yang meminjamkan. Itu harus jelas itu dalam perjanjiannya. Kalau meminjamkan akan disebut berapa nanti bunga lah ya, bunganya berapa. Kalau terlalu besar tuh itu harus waspada tuh, kita hati-hati. Kalau ada yang menjanjikan bunga besar itu harus hati-hati. Jadi harus ya ukur wajar-wajar saja lah. Usahanya apa, kita bisa tahu bagaimana nanti putaran modalnya, kita harus hati-hati di situ. Kalau ada yang nawari bunganya tinggi gitu, kita harus hati-hati. Itu aja kalau perjanjiannya meminjamkan ya. Nah, kalau yang investasi dalam arti usaha bersama, juga kita harus tahu hak dan kewajibannya. Hak kita apa? Kewajiban kita ya kita ngikuti bagaimana dalam perkembangan bisnisnya gitu kan, karena usaha bersama. Dan kalau ngajak usaha menjanjikan, wah nanti sebulan dapat sekian, itu bohong. Hati-hati itu. Kalau menjanjikan itu hanya bahasa iklan aja. Kita harus ngerti itu kalau kita mau investasi. Karena dalam investasi itu kita punya dua risiko. Risiko untung dan risiko rugi. Itu yang harus diketahui. Makanya sering ribut ini. Ada yang ngajak nawarkan investasi, bunganya gede, ikut, tiba-tiba bangkrut. Rame itu, rasa ditipu, rasa apa. Itu penyakitnya. Karena kita tidak hati-hati, kita tidak tahu perjanjiannya dibaca enggak, harus dimengerti perjanjiannya. Mengutangkan kalau janji sebulan 20% gitu, itu artinya ngutangin itu, dia mah berani memberi bunga 20%. Nah, tapi kalau kita join usaha sebulan 20% gitu, itu hati-hati. Jualan apa yang bisa demikian tinggi gitu kan, gitu. Kita harus tahu juga sifat usaha-usahanya. Kita kenali, kita kalau join itu join venture ya, usaha bersama itu kita harus setidaknya walaupun kita tidak ikut
penuh, tapi kita harus tahu, kita harus tanyalah bagaimana catatannya, apa bagaimana kemajuannya. Itu supaya tidak jadi masalah, tidak merasa tertipu. Gitu. Kadang-kala kan kita enak nerimanya, lagi untung, begitu rugi kita ribut. Itu harus jelas. Abah punya pengalaman. Ada teman nawarkan lobster air tawar. Abah kenalin dulu usahanya gimana nih, bagaimana dia menjual barangnya, itu mendapatkan barangnya bagaimana. Oh, dia melihara seli peternakan, dijual begini kemana gitu kan. Gitu. Kita pelajari, kita ikuti. Baru kita coba dulu berapa. Wah, kelihatannya nih cukup prospektif gitu kan. Gimana kalau nambah? Untuk nambah, nah gitu. Bertahap lah. Dan harus langsung dengan orangnya. Jangan melalui perantara. Contoh itu Abah pengalaman itu apa? Itu yang travel tuh kan. Cipaganti. Tahun 95 tuh Abah ditawarin mobilnya tuh Rio atau apalah yang Hyundai itu. Tapi langsung dengan travelnya. Gak masalah. Tapi berkembang berikutnya tidak langsung dengan travelnya, tapi melalui perantara, apa koperasi atau apa gitulah. Abang nggak ngikuti lagi itu karena udah cukup lah gitu, kurang enak gitu waktu itu. Kesannya Abah kurang enak gitu kan. Karena mobilnya tidak ngetop sih ya, jadi ngejualnya karena kalau habis kontrak harus ganti baru gitu kan, nggak bisa dilanjutin. Abah nggak lanjut gitu. Ngejualnya juga jadi murah gitu kan, nggak seperti yang dulu 48 mobilnya juga ngetop ya, bisa kalau bekas dijual laku masih punya harga gitu. Itu. Nah, tiba-tiba melalui perantara satu badan usaha, rupanya peminatnya banyak, tapi si objeknya nih yang tujuannya misalnya Cipagantinya itu tidak sebesar itu ininya, kebutuhannya gitu. Sehingga uangnya diem tuh. Kalau diem, kalau dengan diem kan kewajiban terus jalan. Karena yang tidak jelas itu orang berharap sekian dengan iklan yang bombastis lah ya. Kalau dengan Cipaganti jelas, kita dikasih sekian gitu tuh, jelas gitu kan. Ya, karena apa? Waktu itu lagi laku-lakunya. Kalau dengan 48 kasihnya kursi, kasih misalnya tuh. Kalau segala pemeliharaan dilakukan oleh si badan usaha, kita dapat 2 kursi misalnya gitu. Kalau di segala peliharaan sendiri, segalanya kalau sendiri 4 kursi misalnya gitu. Nah, hak kita gitu kan hitungannya. Ya kita tinggal milih, kita mau yang daripada sulit-sulit ngurus-ngurus, Abah ambil bersih aja lah 2 kursi gitu. Kalau di Cipaganti lain lagi. Gitu. Itu harus jelas. Nah, begitu melalui apa koperasi atau apa, itu nggak jelas. Rupanya peminat banyak, yang nerimanya kurang gitu kan, tidak sebanyak itu, sehingga uang itu kan daripada dia cari usaha lain, rugi kelihatannya begitu, kelihatannya kasusnya rugi karena tidak pengalaman di usaha tersebut, di bisnis tersebut, akhirnya semuanya rugi. Akhirnya gimana? Ramai kan, jadi masalah.
sampai ke pengadilan kemana gitu kan, karena ada yang merasa tertipu gitu. Jadi kalau untuk begitu kita usaha tapi menggunakan tangan orang, ya kita harus jelas lah kita mau apa, meminjamkan modal. Kalau istilah itunya dalam pasar modal tuh obligasi gitu kan, atau kita ikut berusaha, berarti berupa saham gitu, nyimpen modal, meminjamkan modal atau menyimpan modal, berarti ikut berusaha. Risikonya berbeda gitu. Hak-haknya berbeda. Itu ya, itu tuh hati-hati itu. Banyak kejadian merasa tertipu. Padahal akibat ketidakmengertian kita, karena kita apa? Kena ingin gitu kan. Untung gede gitu kan. Sehingga bisa terjebak ya kita gitu. Nah, itu yang harus itu kan, akhirnya rugi semua. Itu yang harus kita perhatikan ya untuk investasi ini. Itu sudah kita sering lah terjadi kasus-kasus itu. Nah, itu saja. Rasanya kalau yang lainnya gak ada gitu mah udah biasa lah, itu mah udah masalahnya paling riba atau tidak gitulah ya. Kalau pinjaman sih, tapi kalau investasi harus. Investasi bisa orang per orang, bisa melalui bursa efek, nah, atau pasar modal ya, atau ke dana reksa. Nah, ada dana reksa itu perusahaan yang dia investasi ke beberapa di pasar modal gitu, nanti dia mengeluarkan sertifikat kepesertaan kita. Jadi dia berusaha, nanti kita kalau mau ikut itu kita beli sertifikat gitu. Itu lagi ada, jadi pilihannya gitu. Tapi kalau dengan teman perusahaan yang tidak melalui pasar modal, ya itulah yang harus diketahui. Kalau di pasar modal kita banyak ahlinya ya. Kalau punya duit gede banget ya pasar modal saja gitu. Kalau ya punya simpanan ingin berkembang, kalau kita tidak bisa mengusahakan sendiri, mengolah muter sendiri, ya kalau amannya mungkin deposito gitu kan. Tapi kalau ingin lebih ya join usaha gitu, usaha bersama, dan caranya itu saja ya untuk investasi ini. Hati-hati, harus dikenali segalanya, usahanya, orangnya, tempatnya, segala rupanya harus dikenali. Itu saja, mudah-mudahan bisa membantu. Dan akhiri, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.